Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Adila dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari awal perkuliahan sampai dengan materi yang terakhir. Dan sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dan materi yang kelima. Simak baik-baik ya guys. Materi yang pertama yaitu ada komunikasi antar budaya. Ada 4 pembahasan yang akan dipelajari, yaitu mengenai pengertian budaya, yang kedua pengertian komunikasi antar budaya, yang ketiga alasan pentingnya mempelajari komunikasi budaya, dan yang terakhir keempat hambatan komunikasi antar budaya. Apa sih pengertian budaya? Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki oleh sekelompok orang. Budaya diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah. Menurut ilmu sosiologi, budaya terdiri dari nilai-nilai kepercayaan, sistem bahasa, komunikasi, dan praktis yang dianut bersama oleh orang-orang yang dapat digunakan untuk mendefinisikan mereka sebagai suatu kolektif. Yang kedua, ada pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antar orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini dapat terjadi antara individu atau kelompok yang berbeda ras, etnis, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan tersebut. Terus ada alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama itu mencegah kesalahpahaman. Perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Tanpa pemahaman yang baik tentang budaya lain, interaksi antar individu dapat beresiko menimbulkan kebingungan atau bahkan ketegangan. Mempelajari komunikasi antar budaya membantu individu untuk mengenali potensi kesalahpahaman dan mengurangi konflik yang timbul akibat perbedaan budaya. Alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dalam bisnis internasional. Bisnis internasional sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antar budaya. Memahami norma, nilai, dan gaya komunikasi budaya lain dapat membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan perusahaan, seperti kegagalan dalam negosiasi atau misinterpretasi dalam kesepakatan. Terus ada alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Global dan komunikasi manusia. Dengan kemajuan teknologi dan transportasi, individu dari berbagai budaya kini lebih mudah berinteraksi, kerjasama, dan bermigrasi dalam lingkungan yang semakin global ini. Kemudian antar budaya menjadi keterampilan penting agar dapat berinteraksi. Komunikasi antar budaya menjadi keterampilan penting agar dapat berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar budaya yang berbeda. Terus ada alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Meningkatkan karir dan kompetensi global dalam dunia profesional yang semakin terbuka di dunia luar. Keterampilan komunikasi antar budaya nilai tambahan yang sangat dihargai baik dalam bidang diplomasi, pendidikan internasional, dan organisasi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada perbedaan bahasa, terus yang kedua ada perbedaan norma dan nilai budaya, yang ketiga ada perbedaan tempat, waktu, cuaca, yang keempat perbedaan media komunikasi. Segitu saja, dan kesimpulan dari materi yang bisa saya dapat mengenai komunikasi antar budaya yaitu adalah komunikasi antar budaya adalah kunci untuk membangun hubungan yang efektif dalam masyarakat global. Dengan memahami prinsip, strategi, dan manfaat komunikasi antar budaya, kita dapat meningkatkan pemahaman, pengurangan konflik, dan pembangunan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi yang pertama.
Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu komunikasi bisnis. Pembahasannya yaitu mengenai etika komunikasi melalui teknologi, dan yang kedua peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Penjelasannya yaitu apa sih peran etika komunikasi itu? Etika komunikasi melalui teknologi informasi dan media sosial sangat penting untuk menciptakan interaksi yang positif dan produktif dalam konteks bisnis. Penerapan etika ini dapat membantu menjaga reputasi perusahaan serta membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk menjaga keamanan data, kehormatan privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Dampak positifnya yaitu etika komunikasi melalui teknologi memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman. Dengan penerapan prinsip etika, individu dapat membangun hubungan yang saling menghormati, mencegah penyebaran informasi palsu, serta menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Selain itu, etika komunikasi juga berkontribusi pada pengembangan personal branding yang baik, meningkatkan reputasi dan kepercayaan di dunia digital, serta mendorong interaksi yang lebih produktif dan konstruktif antar pengguna teknologi. Teknologi informasi memfasilitasi pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data yang lebih baik. Dengan sistem manajemen informasi yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Yang keenam ada e-commerce dan dan transaksi online. Internet mendukung perdagangan elektronik, memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi konsumen, tetapi juga efisiensi bagi pelaku. Yang ketujuh ada kolaborasi tim yang efektif. Teknologi informasi mendukung kolaborasi antara tim melalui alat Google Workspace atau Microsoft Office yang memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama secara real time dari lokasi yang berbeda. Dengan demikian, teknologi informasi melalui internet berperan sebagai jembatan komunikasi yang vital dalam dunia bisnis modern, meningkatkan interaksi, efisiensi operasional, serta memperluas jangka pasar. Terus ada dampak negatif. Dampak negatif peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis mencakup resiko kejahatan siber seperti penipuan online dan data yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan hak cipta, serta penyebaran malware yang merusak sistem operasi dan data bisnis. Gangguan teknis pada platform komunikasi juga dapat menghambat operasional bisnis, menyebabkan kehilangan peluang dan penurunan produktivitas. Baik, jadi kesimpulannya dari materi yang kedua yaitu etika komunikasi melalui teknologi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika sangat penting dalam menjaga interaksi yang sehat dan produktif di dunia digital, dengan menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan berkomunikasi dengan sopan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Selain itu, etika komunikasi juga berkontribusi pada pengembangan reputasi positif bagi individu atau organisasi, dan mendorong penggunaan teknologi untuk tujuan yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu aja materi. Dampak negatif.
Dampak negatif etika komunikasi melalui teknologi mencakup penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi dan perilaku tidak etis seperti cyberbullying, ketidakpatuhan terhadap prinsip etika dalam komunikasi digital dapat menyebabkan individu penyebaran berita hoax yang merugikan masyarakat dan menciptakan kebingungan publik. Selain itu, anonimitas agresif dan kurangnya empati yang dapat mengarahkan pada pelecehan online dan invasi privasi. Hal ini tidak hanya merusak reputasi individu organisasi tapi juga dapat emosional yang serius bagi korban seperti kecemasan dan depresi. Peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis. Apa sih perannya, apa aja? Peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek yang mendukung efisiensi serta efektivitas operasional. Berikut beberapa poin penting mengenai peran tersebut. 1. Mempercepat komunikasi. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah antar perusahaan dengan pelanggan, mitra, dan karyawan. Penggunaan email, pesan instan, dan aplikasi video conference seperti Zoom atau Microsoft Teams membuat interaksi lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Yang kedua, meningkatkan jangkauan pasar. Dengan internet, bisnis dapat menjangkau audiens global. Hal ini membuka peluang untuk memasarkan produk dan layanan ke konsumen di berbagai belahan dunia tanpa batasan geografis. Terus yang ketiga, interaksi yang lebih baik dengan konsumen. Teknologi memungkinkan dialog dan konsultasi secara online sehingga konsumen dapat terlibat secara aktif dalam proses pengembangan produk dan layanan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih labil baik antara perusahaan dan pelanggan. Yang keempat, media sosial untuk promosi. Media sosial menjadi platform penting untuk kampanye pemasaran dan promosi produk. Bisnis dapat menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk berinteraksi dengan konsumen secara langsung dan membangun merek. Yang kelima, ada pengelolaan data yang efisien. Baik, untuk materi yang kedua, ya itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang saya bisa ulas kembali. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga. Materi ya dimana sudah pernah kita pelajari dan kita ulas lagi di video kali ini. Simak ya teman-teman materinya. Materi yang ketiga ada komunikasi bisnis mengenai strategi, surat, dan tujuan. Materinya itu ada yang pertama definisi, yang kedua fungsi utama, yang ketiga kategori surat, yang keempat berdasarkan sifat. Dan yang kelima ada berdasarkan tujuan. Terus yang terakhir yang keenam ada tujuan surat, dan yang terakhir bentuk surat bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi. Definisi adalah pusat bisnis, tempat atau organisasi yang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis. Terkait ini, penyediaan fasilitas, pelayanan, dan informasi yang dapat membantu perusahaan, organisasi, atau individu dalam menjalankan kegiatan usaha mereka secara efektif. Yang kedua, ada fungsi utama. Sebagai pusat koordinasi kegiatan bisnis, pusat bisnis memudahkan koordinasi antara individu atau tim yang terlibat dalam proyek tertentu. Yang kedua ada menyediakan layanan administrasi. Layanan ini bisa berupa penyewaan ruang kantor, fasilitas internet, ruang rapat, sehingga peralatan
menggunakan teknologi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar bisnis. Pusat bisnis sering menjadi tempat pertemuannya pelaku usaha untuk berbagi ide, menjalin kerjasama, atau bahkan membangun jaringan profesional. Contohnya, pusat bisnis bisa membentuk coworking space seperti WeWork atau bisnis hubungan di area perkantoran yang menyediakan ruang kerja fleksibel. Terus ada kategori surat. Surat internasional. Surat ini digunakan untuk komunikasi di dalam organisasi. Contohnya seperti memo yang berisi pengumuman dari pemimpin kepada karyawan, notulen rapat yang merangkum hasil diskusi, atau instruksi kerja dari. Selanjutnya, berdasarkan sifat resmi. Surat resmi adalah dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi formal seperti surat perjanjian kontrak atau surat keputusan perusahaan. Terus ada non resmi. Surat ini lebih bersifat santai dan biasa aja digunakan untuk hal-hal pribadi seperti undangan formal atau ucapan terima kasih. Terus ada berdasarkan tujuan. Surat permohonan digunakan untuk meminta sesuatu seperti izin atau dukungan. Terus ada surat penawaran, surat yang berisi penawaran produk atau jasa, terus atau kerjasama. Terus ada surat keputusan, dokumen yang menyatakan keputusan penting dari pihak perusahaan atau organisasi. Terus ada tujuan surat bisnis. Sebagai komunikasi formal, surat bisnis menjadi media untuk menyampaikan informasi secara profesional seperti memberitahu jadwal rapat atau instruksi kerja untuk membangun hubungan. Surat bisnis membantu membangun dan mempererat hubungan antara perusahaan dan pihak eksternal seperti klien, mitra, atau vendor. Terus ada sebagai dokumentasi, surat bisnis berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan di komunikasi hari, misalnya sebagai arsip saat ada permasalahan atau perjanjian tertentu. Untuk negosiasi, surat bisnis sering digunakan untuk menyampaikan penawaran atau syarat-syarat tertentu dalam proses negosiasi. Bentuk yang selanjutnya ada bentuk surat bisnis. Bentuk lurus penuh atau full box style. Semua teks dalam surat ini rata kiri sehingga tampak sederhana dan efisien. Bentuk ini sering digunakan untuk surat modern yang berorientasi kecepatan dan kemudahan membaca. Terus ada bentuk lurus block style, hampir sama dengan bentuk lurus penuh, tetapi tanggal dan tanda tanya biasanya ditempati di bagian kanan surat untuk memberikan sedikit variasi. Terus ada bentuk setengah lurus semi block style. Paragraf dalam bentuk ini ditulis dengan identitas menjorok ke dalam untuk memberikan kesan yang lebih formal. Selanjutnya ada lagi materinya. Baik, selanjutnya ada bentuk surat bisnis, bentuk resmi atau official style. Bentuk ini menggunakan format baku yang telah ditentukan, terutama untuk dokumen resmi seperti perjanjian kerja sama atau surat keputusan. Bentuk simetris atau hanging style. Surat ini memiliki tata letak yang simetris untuk memberikan kesan estetik dan menarik meskipun tetap mempertahankan formalitas. Itu saja penjelasan dari saya, dan kesimpulan dari materi yang ketiga yaitu komunikasi bisnis adalah elemen penting dalam dunia profesional yang berfungsi untuk menyampaikan informasi,
membangun hubungan, dan mendukung kegiatan organisasi. Pusat bisnis berperan sebagai tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan untuk mendukung aktivitas usaha. Sementara surat bisnis menjadi media komunikasi tertulis yang digunakan baik secara internal maupun eksternal. Surat bisnis memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi formal, dokumentasi aktivitas, membangun hubungan profesional, serta menjadi alat negosiasi yang efektif dengan berbagai bentuk seperti lurus penuh, setengah lurus, atau resmi. Surat bisnis disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi. Pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ini akan membantu mahasiswa lebih terampil berkomunikasi secara profesional di dunia kerja. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi ketiga, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Dan selanjutnya kita beralih ke materi keempat. Materi yang keempat. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat, yaitu mengenai pengertian proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terperinci. Proposal biasanya dibuat untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak tertentu. Efektivitas proposal. Efektivitas proposal mengacu pada sejauh mana proposal mampu mencapai tujuannya, seperti memperoleh persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak terkait. Proposal yang efektif harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diterima dan memberi manfaat maksimal. Proposal memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam konteks bisnis organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi proposal. Yang pertama ada mendefinisikan rencana bisnis. Proposal berfungsi untuk menyajikan rencana operasional, strategi pemasaran, dan tujuan bisnis secara terperinci. Ini membantu pengusaha memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada mendapatkan dukungan dan investasi. Salah satu fungsi utama dari proposal adalah untuk menarik perhatian investor atau pihak lain yang mungkin tertarik untuk mendukung usaha. Proposal yang baik memberikan gambaran jelas tentang potensi keuangan dan kelayanan usaha. Terus ketiga, mengkomunikasikan visi dan strategi. Proposal berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan visi, misi, dan strategis perusahaan kepada pihak eksternal, termasuk mitra bisnis dan calon klien. Ini membantu membangun kepercayaan dan kerjasama. Terus yang keempat ada identifikasi kelebihan dan kekurangan. Melalui penyusunan proposal, pengusaha dapat melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan bisnis, sehingga mereka dapat merumuskan strategi yang lebih baik. Terus yang kelima ada menjadi alat evaluasi kinerja. Proposal dapat berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja bisnis dari waktu ke waktu, membangun pengusaha melacak pencapaian target dan melalui penyesuaian jika diperlukan. Terus yang keenam ada mendapatkan sumber daya. Proposal juga digunakan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan atau mengembangkan bisnis, seperti modal, bentuk teknis, dan izin usaha. Kriteria proposal yang efektif mencakup beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa proposal tersebut dapat diterima dengan dan memberikan dampak yang diharapkan. Berikut adalah kriteria utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, latar belakang yang jelas. Proposal harus dimulai dengan latar belakang yang jelas, masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi. Ini membantu pembaca memahami konteks dan urgensi dari proposal tersebut. Yang kedua, ada tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan dari proposal harus dinyatakan secara jelas dan tujuan ini harus relevan dengan latar belakang yang
angkat dan memiliki batasan waktu yang jelas. Terus yang ketiga, metode atau rincian pelaksanaan bagian ini harus menjelaskan secara rinci bagaimana kegiatan atau penelitian akan dilaksanakan, termasuk tahapan, metode, alat, dan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, anggaran yang realistis. Proposal harus mencakup rinci anggaran yang jelas dan realistis, mencakup semua komponen biaya yang diperlukan, serta dasar perhitungan yang logis. Yang kelima, bahasa yang jelas dan formal. Penggunaan bahasa dalam proposal harus formal, jelas, dan mudah dipahami. Hindari jargon teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh semua pembaca. Terus yang keenam, ada struktur penulisan yang sistematis. Proposal harus disusun secara sistematis dengan struktur yang jelas, termasuk bagian latar belakang, tujuan, metode, anggaran, dan penutup. Ini membantu pembangunan mengikuti alur pemikir penulis. Yang ketujuh, ada dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dan data dalam proposal harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap klaim atau argumen harus didukung oleh bukti atau data yang valid. Dengan memperhatikan kriteria ini, sebuah proposal dapat disusun dengan banyak sehingga lebih mungkin untuk diterima oleh pihak-pihak terkait. Baik, selanjutnya materi yang kelima yaitu ada laporan dalam komunikasi bisnis. Laporan dalam komunikasi bisnis adalah dokumen yang berisi informasi, analisis, dan rekomendasi terkait suatu topik atau masalah tertentu yang disusun secara sistematis dan formal. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur kepada pihak yang berkepentingan seperti manajer, pemilik bisnis, atau rekan kerja guna mendukung pengambilan keputusan. Fungsi laporan dalam komunikasi bisnis yaitu fungsi laporan dalam komunikasi bisnis memberi informasi tentang kinerja bisnis seperti laba atau rugi, arus kas, dan penambahan modal, membantu menganalisis data historis dan terkini untuk membuat keputusan penting, memantau implementasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Terus mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik internal maupun eksternal, membantu memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Pedoman membuat laporan yang baik. Membuat laporan yang baik dalam komunikasi bisnis memerlukan perencanaan, struktur, dan penyajian yang tepat agar informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan bermanfaat bagi pembacanya. Terus pedoman membuat laporan yang baik. Tentukan tujuan, pemahaman tujuan, dan audiens laporan. Yang kedua, gunakan bahasa formal, jelas, profesional, dan bebas dari kesalahan. 3. Struktur sistematis. Ada judul, pendahuluan, terus datanya itu ada isi atau analisis ya, terus kesimpulan dan rekomendasi. Terus ada yang terakhir, lampiran jika perlu itu pun ya. 4. Data akurat, pastikan informasi relevan dan valid. 5. Format konsisten, gunakan tata letak rapi, grafik, dan tabel jika diperlukan. 6. Tinjau ulang pemeriksaan dan revisi sebelum disampaikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang
menonton materi-materi yang saya jelaskan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Mila Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.